Acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berjalan penuh hikmat dan haru. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa 17 September 2024 ini, di mana kegiatan dimulai dari penjemputan Bapak Dr. Haji Mohsen Alaidrus MM selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah yang baru. Penyambutan dilakukan oleh keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Bandara Udara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu. Selanjutnya acara pisah sambut dilaksanakan di Auditorium Khalil Bistri Mandua, Kota Palu. Acara yang dihadiri oleh Dr. Andus Haji Olyas Taha MPD yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah yang lama dan sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kabak TU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Mohsen Alaidrus MM, Rektor UIN Dato Karama Palu, para pejabat administrator, para kepala bidang dan pembimais di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah, Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua dan Pengurus Forum Musyawarah Pemuda Lintas Agama atau Pelita Kita, Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI Provinsi Sulawesi Tengah, para pimpinan Bank Mitra, pimpinan KBI Hause Sulawesi Tengah, para kepala Madrasah Alia Negeri se-Sulawesi Tengah, para kepala MTSN dan MIN se-Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, para kepala KUA Kecamatan se-Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, para pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan beberapa tamu undangan lainnya. Acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah memiliki rangkaian acara, diantaranya laporan Kasubag TU, pemutaran video kaleidoskop, kesan pesan, sambutan pejabat lama dan sambutan pejabat baru, serta dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, DWP Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dan seluruh pejabat lainnya. Acara pisah sambut diakhiri dengan jabat salam oleh seluruh tamu undangan yang hadir. Mandua TV Palu melaporkan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan laporan Kabak TU oleh Bapak Dr. Andus Haji Makmur Muhammad Arif MPDI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang sama kita hormati dan sama kita banggakan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, dengan takzim kami sebut nama beliau Dr. Andus Haji Olyas Taha MPD, didampingi istri tercinta Haja Rosna Lumalang, yang alhamdulillah hari ini dijemput sekaligus didampingi oleh Kabak TU Pak Basri. Kami mohon berdiri, Pak. Kemudian orang tua kita dari PWNU Sulawesi Utara juga orang tua Pak Olyas. Pak mohon berdiri, Bapak dan Ibu ini, Pak Basri. Ini di samping Pak Basri, silakan berdiri, Pak. Nah, ini orang tua beliau dari Sulawesi Utara, selaku pengurus PWNU di Sulawesi Utara. Jadi lengkap rasanya, Pak. Kami tidak merasa ada keselamatan nanti sampai di mana. Kemudian tentu yang sama kita banggakan dan kita cintai, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dengan takzim kami juga sebut nama beliau, Dr. Habib Mohsen
Nasir Alinus bersama istri tercinta. Juga perlu kami sebut nama beliau, Sarifah Saihun, yang mendampingi beliau. Kemudian yang saya hormati yang mewakili Rektor UIN Dato' Karama bersama Ibu, mungkin ada yang mewakili. Kemudian para pejabat administrator dan kepala bidang pembimas di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah bersama Ibu dan seluruh jajaran. Berikutnya para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sulawesi Tengah bersama Ibu dan seluruh jajaran, bahkan didampingi dan wanitanya. Kemudian Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, ada saya Pak Pendeta, terima kasih Pak. Kemudian ada Ketua Basnas mungkin juga diwakili, Ketua BWI. Kemudian yang saya hormati para pemimpin Bank Mitra, di sini hadir Bank Mandiri, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, bahkan Bank Negara Indonesia BNI yang selalu menjadi mitra kita khususnya di Produk. Kemudian tentu yang saya hormati orang tua saya dari kelompok bimbingan ibadah haji umroh. Di sini ada Pak Mustami bersama Pak Haji Sabarudin, Kabiru Bawa Salam dengan Anissa Sam, kemudian Kabiru Arafah tadi juga hadir Pak, kemudian Kabiru Sadar Islam Tori mungkin diwakili, Kabiru Fajar Islam Panigi, Kabiru Citra Buana Mandiri Palu. Kemudian Keparaman Sulawesi Tengah bersama guru dan stafnya, para kepala madrasah Sanjung Negeri dan MIN dan guru bersama staf sekolah sekota Palu, Sigi dan Longgala kita kenal dengan Pak Sigala, para KUA Kecamatan Sekota Palu, Sigi dan Longgala, para pengurus dan anggota dan wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Kota yang kebetulan kami lihat berseragam sangat luar biasa kehadirannya. Yang terakhir Bapak dan Ibu, para tamu dan hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa tubuh pisah sambut pada saat ini adalah kesepakatan dua kepala kantor wilayah baik tengah maupun utara pasca pelantikan di tanggal 10 yang alhamdulillah Bapak Kakan Sulawesi Tengah mendahului tubuh pisahnya pada hari Jumat. Maka hari ini tanggal 17 di hari Selasa pada hari ini untuk kita sepakati akan kita lakukan pisah sambut dengan catatan bahwa sebelumnya kami jadwalkan di Aula Kanwil, pada akhirnya kita kembali menyampaikan bahwa akan dilakukan di Aula Man 2 Kota Palu. Kenapa? Karena memang di Kanwil sementara ada renovasi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya orang tua kita ini, saya ingat betul Pak Kiai Ulias ini, beliau dilantik 8 Oktober, tiba di Palu 11, nanti berakhir di 10 September. Itu artinya bahwa beliau melaksanakan tugas di Provinsi Sulawesi Tengah ini selama 2 tahun 2 bulan 2 hari Pak. 2 tahun 11 bulan 2 hari. Itu alhamdulillah. Artinya kalau kita bicara ke depan, beliau masih ada 4 tahun untuk menjalani S2. Sekaligus Pak, doa kita mudah-mudahan karir beliau itu, karena hari ini masih menjalani PKN 1-nya. Kalau beliau dapat sertifikat PKN 1-nya berarti ada SIM untuk masuk eselon 1 Pak, insya Allah. Coba kalau kita berfalsafah pada burung Pak Ulias, Pak Kiai, kalau kita berfalsafah pada burung itu terbang tinggi, tapi insya Allah tidak melupakan daratan. Ini artinya jangan dilupakan kami nanti Pak di sini. Insya Allah Pak Kanwil. Kemudian untuk Pak Musen ini, hadirnya kita pemimpin dari Kanwil pada saat itu pada tahun 2010. Kemudian 2014 mereka tinggalkan kita. Kalau kita hitung dari segi waktu, berarti kurang lebih 10 tahun Pak. Beliau tidak kembali, tidak di kita. Nah kalau kita garis mundunya, beliau ini kurang lebih 7 bulan mendampingi kita.
artinya pemimpin transisi jadinya ini Pak. Karena insya Allah besok atau lusa mungkin beliau akan melakukan tugas fungsional dosennya di UIN Darul Rahmah. Ini doa kita juga untuk beliau. Terima kasih Pak sudah datang bersama kita. Selebihnya tentu saya pertama mengucapkan terima kasih banyak yang atas partisipasi kita semua untuk hadir pada undangan ini. Kemudian khusus pada Kepala Man 2 Pak, terima kasih atas sarana-prasarana yang difasilitasi kita. Kemudian kita kerjasama dengan pihak Kanwil khususnya di sekretariat untuk memaksimalkan acara yang kita sama jalani pada hari ini. Berikutnya tentu kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan perlu kami dimaklumi. Kesederhanaan ini kita tidak melaksanakan di pagi karena kita masih menjemput Pak Kanwil tadi, sehingga siang ini baru kita bisa laksanakan. Satu kata untuk Pak Ulyas Pak, kita akan dilengkapi dengan pesan dan kesan oleh Pak Dr. Kiflin, kemudian kita akan saksikan koledoskop. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan satu kata untuk Pak Kiai kita, Pak Ulyas. Saya ambil dari kata pisah Pak, ini sekedar bahasa bijak dan ini merupakan akumulasi dari nurani kita dari semua ASN di seluruh setengah kurang lebih 4.000 hari ini. Perpisahan bukanlah berarti berhenti menyatukan hati, meski tidak satu tempat. Ya ulang Pak, bukan perpisahan bukan berarti berhenti menyatukan hati, meski tidak satu tempat. Tetaplah menderu bersama waktu, tidak menderu di tempat tugas yang baru. Nah, ini untuk kita, Pak Ulyas. Nanti juga akan dilengkapi oleh Pak Kabit kita. Kemudian untuk Habib Hussein ini kan harus dua Pak. Ya, karena Pak Hussein jawab juga perpisahan, judulnya sama. Perpisahan itu ada agar kita bisa menghargai sebuah pertemuan. Hari ini kita sudah bertemu dengan Kanwil barunya, maka kami tadi sepakat di bandara dengan pertemuan sengaja saya akan momen foto bersama pejabat, karena satu kata dari kita Pak Kanwil, kami siap mendukung dan bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, khususnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian atas kekurangannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wallahu musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Utara bersama Ibu dan seluruh jajaran yang sempat hadir, yang kami cintai dan kami banggakan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Musa Lutulus bersama Ibu, yang kami hormati seluruh pejabat eselon 3, baik kepala kantor maupun kepala bidang serta penghimas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati yang mewakili rektor, yang saya hormati para pimpinan bank yang sempat hadir, yang saya hormati rekan-rekan mitra Kementerian Agama dari KPIH, tapi alhamdulillah beberapa pimpinan KPIH, Waalaikumsalam, kemudian Anissa dari Tuli-Tuli lokal sebagainya. Alhamdulillah berkesempatan hadir semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati para kepala madrasah negeri dan seluruh pengawas yang sempat hadir, teristimewa tentunya guru-guru di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini alhamdulillah kita semua
yang beberapa saat yang lalu baru selesai melaksanakan atau dilantik di Jakarta. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditunjuk untuk mewakili teman-teman semua, karena untuk sekarang yang dianggap tertua dari semua pejabat dan agama ini saya dengan satu lagi Ibu Nuraini. Karena Pak kakak kami ini Pak Kuliah Taha masih muda dari saya, jadi saya sudah masuk 68, beliau masih 64. Jadi beliau masih cukup ganteng, tampan dan sehat luar biasa beliau bersama Ibu. Oleh karena itu saya diminta mewakili untuk memberikan pesan dan pesan kepada tetamu kita atau pada pimpinan kita yang sempat yang kita laksanakan acaranya pada kesempatan ini. Pertama tentunya saya ingin mengatakan bahwa kedua pemimpin kita ini adalah pemimpin nasional. Dua tokoh yang sangat luar biasa bertemu di Sulawesi Tengah. Kenapa saya menyebut tokoh nasional? Kedua-duanya ini adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama Republik Indonesia. Dan keduanya berada di Sulawesi Tengah ini jarang terjadi. Jadi kita ditinggalkan oleh tokoh nasional yang datang juga tokoh nasional. Hadirin yang saya hormati, khusus kepada kakak kita yang baru, saya mengandaikan beliau ini sebagai permata kita yang hilang. Sekarang permata itu kembali lagi dan kita sudah temukan kembali. Tadi beliau di bandara berkelakar begini, mungkin tidak semua dengar, tapi karena saya dekat dengan beliau saya tangkap. Kenapa kamu jemput lagi saya dengan cara begini? Saya ini pulang kampung. Jadi saya katakan, Bapak betul pulang kampung, tapi momennya berbeda. Karena Bapak kakak dan tokoh nasional, maka kami sambut dengan pakaian tradisional, dengan adat orang kayu, orang Palu. Nah, inilah yang kita, bagaimana kita memberikan penghormatan, penghargaan kepada beliau, dan saya kira semua kita untuk kakak kita Pak Hussein, saya kira kita sangat mengenal beliau, khusus kami pegawai-pegawai yang mungkin bisa dikatakan lebih dulu dari teman-teman semua. Beliau 89 diangkat pegawai, saya 92. Beliau ini sudah cukup malam melintang di kantor agama dari segi karir jabatan, dan kita tidak perlu meragukan lagi dari kepala seksi, kemudian kepala kepegawaian, dan beliau tercatat sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kota Palu pertama. Dan pada waktu itu kami tahu betul kepala kantor Kementerian Agama belum ada. Sekarang ini kepala kantor Kementerian Agama Kota Palu itu ex Donggala Muda. Beliau di zaman beliau dulu kantor Kementerian Agama ini masih sewa di samping Universitas Al-Herat yang sebelah kanan itu, yang sekarang sudah tidak ada atapnya, itu dulu kantor kita. Nah, dari situ kemudian karir beliau terus melejit, naik terus, bahkan kepala bidang, ya beliau kepala bidang, saya salah satu kepala seksi beliau, kemudian jadi ke Kanwil, kemudian dia ke Maluku Utara dan sebagainya, dan satu-satunya orang Sulawesi Tengah, pejabat Sulawesi Tengah yang berkiprah di tingkat nasional, belum ada duanya, baru beliau sendiri. Ya. Kami bangga karena Pak Mohsen ini satu-satunya kader Kementerian Agama Sulawesi Tengah yang berkiprah di Kementerian Agama Pusat. Beliau diangkat pertama dari kepala sub pondok pesantren, kemudian bina KUA, kemudian dari pembina KUA, kemudian dia ke ke Palu, kemudian Kapus. Ini tentunya luar biasa, dan ini tidak mudah diraih oleh seorang sosok ya kalau dia tidak memiliki pengetahuan keterampilan yang luar biasa. Oleh karena itu saya tadi mengatakan bahwa kita alhamdulillah hari ini putra terbaik Sulawesi Tengah kembali ke daerahnya untuk mengabdi dan menyelesaikan, dan bersama-sama kita semua
untuk mengerjakan tugas-tugas yang ditambah di Kementerian Agama. Selamat datang di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk Pak Kiai Haji Mohsen, dan beliau juga adalah tokoh kita sebagai mantan Ketua Tanfiziah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah, dan lebih membahagiakan kami semua untuk kita dengarkan bahwa selain beliau menjadi Kakak Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, beliau kembali menata Al-Khairat, kapasitas beliau juga sebagai Ketua Umum PB Al-Khairat. Ini menjadi kebanggaan kita di Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap Al-Khairat secara umum dan masyarakat Sulawesi Tengah, umat beragama Sulawesi Tengah. Alhamdulillah beliau sudah semakin dekat dengan kita memberikan pelayanan. Kemudian kepada Bapak Haji Ilyas Taha, kandidat doktor, beliau alhamdulillah, tentu kita semua di ruangan ini memiliki kesan yang sama atau yang berbeda. Masing-masing kita memiliki kesan. Andai kata 13 kabupaten kota dan semua kepala bidang diminta untuk memberi testimoni tentang kesan dengan Pak Kakak Lama, Pak Ilyas Taha, insya Allah semua punya kesan dan punya cerita tentang beliau. Yang jelas kami sangat senang keberadaan beliau kurang lebih 3 tahun memimpin Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami rasakan beliau ini pemimpin yang low profile. Hampir tidak bisa kita bedakan yang mana yang dekat dengan dia. Semua dekat. Kalau si A mengatakan saya dekat dengan Pak Ilyas Taha, ada mengatakan saya lebih dekat. Sehingga kita tidak bisa membedakan yang mana dekat, karena semua dekat, tidak ada yang jauh dari dia. Bahkan sampai satpam pun dia berteman dengan beliau. Ya. Sampai satpam pun ya, orang-orang kecil di kantor pun lalu bakti sangat terkesan dengan beliau. Sehingga maaf, mungkin saya pernah mendengar mereka kaget ya, kenapa Pak Ilyas pindah begitu cepat? Kenapa kami tidak cepat pindah? Saya bilang itu bukan urusan kita. Urusan kita ini bekerja, itu adalah urusan pimpinan. Ya, hadirin sekalian yang saya hormati, temu pisah seperti ini tentunya adalah hal yang biasa. Tetapi yang luar biasa itu ketika kita memiliki kesan masing-masing untuk setiap diri kita terhadap pemimpin yang kita cintai dan kita banggakan, dan kita akan berpisah dengan mereka. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ilyas Taha bersama keluarga selama 3 tahun kebersamaan kita di sini. Tentu kami juga menyadari selaku ASN di luar Kementerian Agama ada hal-hal yang tidak berkenaan selama keberadaan Bapak di sini. Kami semua menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Dan tentunya kami atas keberangkatan Bapak, insya Allah mungkin dalam menghitung beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan, kita akan berpisah dengan beliau. Namun semua kita punya catatan terbaik di kita semua, ya. Apalagi tentunya saya selaku pribadi memiliki kesan sama Pak Kakak Lama. Beliau ini orang yang cukup romantis. Saya masih menyimpan foto dokumennya, bagaimana romantisnya dia ini baik dengan teman maupun dengan keluarga istrinya. Saya punya foto di Turki itu beliau dengan istrinya berpegangan tangan jalan berdua. Saya syuting lagi. Nah, ini mungkin satu saat akan saya kirim beliau kaget lihat bagaimana fotonya di di beberapa momen-momen tertentu di Turki itu saya tanpa dia tahu. Ini orangnya sangat punya jiwa seni yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, bagaimana beliau menata kembali ruang kerja Kakanwil. Insya Allah Kakanwil kita yang baru ini kalau masuk luar biasa. Yang kantor ditata oleh beliau ya. Pada waktu reha kantor itu sangat luar biasa. Sudah memiliki kursi kerajaan yang dulu pertama. Ini sudah beliau selesai, alhamdulillah insya Allah. Dan di sana luar biasa di ruangan itu tidak terbatas siapapun masuk, silakan masuk ke ruangan untuk menempati memasuki
memasuki dan melihat menduduki kursi, karena prinsip beliau ini kursi ini adalah kursi negara. Jadi mari kita nikmati bersama, silakan sepanjang kita jaga kebersihannya. Beliau sangat bersahaja. Terima kasih. Tentu pesan kami semua, apa yang telah Bapak contohkan kepada kami di sini, mudah-mudahan juga dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara, di tempat pengabdian, kembali sama-sama kembali ke kampung. Satu kembali ke kampungnya di Sulawesi Tengah, satu kembali kampungnya di Sulawesi Utara. Semoga keduanya mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Pak Kiai Haji Mohsen, insya Allah kita bersama-sama menata dan terus membangun Kementerian Agama untuk kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Insya Allah kita tetap bahu-bahu melaksanakan program-program Kementerian Agama demi kesuksesan pelayanan umat beragama di Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat jalan dan selamat datang kepada rekan yang baru di Provinsi Sulawesi Tengah, dan kami semua keluarga besar Kementerian Agama Sulawesi Tengah mengucapkan selamat jalan kepada Pak Haji Biasa. Semoga dalam perjalanan dan melaksanakan tugas dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan pejabat lama kepada Bapak Dr. Andos Haji Olyas Taha MPD, didampingi oleh Ibu Haja Rosna Rumal Olyas. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ad. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati serta kita muliakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Al-Mukarram Al-Habib Dr. Mohsen Ali Idrus MM bersama Ibu tercinta yang saya hormati para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sulawesi Tengah. Saya sudah hitung semuanya hadir 12 plus DLT kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, karena kepala kantornya telah menyatakan mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi politik di Kabupaten Poso sebagai salah satu kandidat wakil Bupati Kabupaten Poso. Selaku teman sejawat, tentu kita mendoakan agar ikhtiar yang telah diambil oleh teman kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan kampanye. Yang saya hormati para kepala bidang, Pembimas, Kabak Tata Usaha yang terlihat Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, juga hampir seluruhnya hadir. Dari tugas luar Ibu Andra Haja Mulai ini. Yang saya hormati tamu undangan, ada Ketua FKUB diwakili oleh Pak Pendeta Epson Yakuto, yang ingin saya sampaikan bahwa beliau ini seorang muda, tetapi yang ingin sampaikan bukan mudanya,
Kita beliau akan mengakhiri lajangnya pada bulan Maret nanti. Telah mendapatkan seorang perempuan yang bisa bertahu di dalam hati beliau dan sudah melaporkan kepada saya. Kewajiban beliau untuk melaporkan ke saya karena saya yang disuruh cari. Melapor kembali ke kantor dan minta saya untuk memberikan sambutan pada saat pemberkatan nikah bersama Ketua FKUB Bapak Profesor Dr. Zainal Abidin. Hari ini saya katakan permintaan Bapak terpaksa harus saya pertimbangkan lagi. Tetapi untuk kawin silahkan, tidak bisa ditunda. Yang saya hormati juga sahabat saya Bapak Pendeta Dr. Agung Susilo. Beliau ini adalah Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia yang selalu bersama-sama dengan Kementerian Agama mengumpul, menghibur para pendeta untuk bisa bersama-sama dengan kita membangun kerukunan kehidupan keagamaan di Sulawesi Tengah. Kelihatan sudah tua, tapi karena memang umurnya sudah 70 lebih. Tetapi semangatnya luar biasa, lebih dari seperti Pak Kifli. Jadi umur boleh tua, tetapi semangat tetap muda. Yang saya hormati rekan-rekan saya dari Sulawesi Utara, ada Kabak Tata Usaha, ada para pejabat fungsional sudah bersama-sama dengan kami, dan lebih istimewa lagi mendampingi kami dan menjemput kami teman dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara. Ini beliau ini sudah hampir 4 periode bersama-sama dengan saya di NU, dan ketika saya akan melakukan bisa sambut, beliau minta untuk bersama-sama dengan saya ke sini, dan alhamdulillah Bapak Haji Bidulloho bersama Ibu Haji Ratna Mile. Ini kalau kita mengenal Bapak Ismet Mile, inilah sepupu dari Bapak Ismet Mile. Ini Ibu Haji Ratna Mile. Adiknya dosen di Unpad, Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati para pengurus organisasi keagamaan yang hadir, para rektor yang juga saya hormati, Bank Mitra yang sudah hadir, tadi yang sudah disebutkan oleh Kabak Tata Usaha. Terima kasih kerjasama selama ini yang sudah dilakukan dengan kami, karena bantuan bapak-bapak dari Bank Mitra ini cukup membantu kegiatan-kegiatan kami di Kementerian Agama. Yang saya hormati juga mitra kami, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang hadir. Ada beberapa KBIHU ini dari Babu Salam, dari Anissa Sam, ada juga dari Arafah yang mungkin tidak kelihatan dari sini, tetapi kami yakin, apalagi sudah angkat tangan sana ya. Silakan Pak Basit, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati para pejabat di jajaran Kementerian Agama yang sempat hadir, dan istimewa dari Pak Sigala, para kepala kantor usaha agama, para kepala seksi, para kasubag tata usaha, bahkan dari yang Jawa juga sempat hadir. Juga kami hormati para kepala madrasah baik negeri maupun swasta yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya banggakan, dan sama-sama yang paling saya hormati dan paling saya takuti, Ketua dan Wanita Persatuan Kementerian Agama Sulawesi Tengah bersama seluruh anggota dan wanita dan ketua dan wanita kabupaten kota yang hadir. Terima kasih atas kehadiran Ibu yang memberikan support semangat pada istri saya, nanti akan bertugas di tempat yang baru juga sebagai ketua dan wanita Persatuan Kementerian Agama di Sulawesi Utara. Hadirin wal hadirat, para tamu undangan, mungkin ada hadir juga para satpam, security, delivery service.
juru foto saya hormati, para kamerawan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat-Nya pada sore hari ini. Terima kasih Pak Kadin Baru, Bapak Dr. Mohsen telah mengagendakan kegiatan ini, dan alhamdulillah kami bisa ada waktu untuk bisa bersama-sama menghadiri yang namanya kegiatan yang diberi tema Pisah Sambung. Terima kasih kepada kita semua. Saya tentu dari seluruh ungkapan yang disampaikan oleh mewakili bapak-bapak sekalian yang dituakan, Pak Dr. Kifling, memang kalau beliau mengatakan lebih tua, memang wajar karena beliau lebih dahulu lahir dari saya. Tetapi bukan persoalan tua dengan muda, tetapi Pak Kifling ini di mata saya, kenapa ini Pak Dr. Mohsen Habib ini saya sampaikan kepada Habib, beliau ini pada suatu saat ingin pensiun, lalu saya paksa untuk bisa mengurus dosen. 6 bulan sebelum pensiun, keinginan itu baru disagupi, makanya agak sulit dalam mengurusnya. Tetapi sesulit apapun urusan kita, kalau kita lakukan dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah akan memberi jalan yang terbaik untuk itu. Maka saya titip sama Pak Dr. Mohsen, langkah beliau tidak lama lagi untuk menjadi dosen, meskipun agak sulit. Tetapi saya yakin, dan saya juga sudah meminta beberapa orang yang memiliki kewenangan untuk itu. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana akan yang baru lebih, karena beliau ini orang yang sudah lama di pusat, lebih kenal dengan orang pusat, dan lebih tahu bagaimana cara untuk bisa mengurus urusan-urusan dari pusat. Ini Pak Kifling. Maka sebab itu mudah-mudahan saya doakan Pak Kifling bisa terijabah menjadi dosen. Meskipun beliau mengatakan kalau tidak jadi dosen saya akan jadi tukang kebun. Itu biasanya kalau orang-orang pensiun seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalaupun dikatakan pelantikan kami itu mendadak, itu bisa iya bisa tidak, karena pada dasarnya orang kalau sudah 2 tahun itu memang harus bersiap-siap untuk mengakhiri jabatan di mana tempat ia bertugas. Kalau sudah 2 tahun itu tinggal menunggu waktu dan menunggu panggilan. Saya sudah 3 tahun kurang dari 28 hari. Artinya bahwa pelantikan ini sesungguhnya tidak mendadak. Yang mendadak itu adalah sampai ke kita, sampai ke teman-teman. Ketika kemudian diminta saya harus segera hadir di lapangan Banteng mengikuti pelantikan. Lalu itu saya sampaikan kepada teman-teman, dan teman-teman pun luar biasa. Ini sebetulnya Bapak dan Ibu, ini saya salah satu ujian saja pada Bapak dan Ibu, bagaimana bisa memegang sebuah rahasia. Seluruh teman-teman ini Pak Mohsen, saya beritahu ada pelantikan, tapi saya tuliskan dengan ada 3 huruf, satu kata, RHS.
Sehingga semuanya tidak pernah berkata kepada siapapun, padahal semuanya tahu. Si A ingin mengatakan kepada temannya, tetapi ingat pesan itu adalah ini RHS. Kenapa itu saya katakan, saya sampaikan seperti itu? Paling tidak bahwa saya ketika mau bilang itu harus diketahui oleh para pejabat, minimal pejabat administrator. Maka itu saya sampaikan, meskipun saya katakan sebelum pelantikan itu dilakukan jangan disebarluaskan, karena bisa-bisa saja berubah. Dan itu hampir terjadi ketika kami berempat yang akan dilantik, termasuk Habib Mohsen, di ruang pelantikan di lantai 2 lapangan Banteng. Itu sudah waktu ditentukan, Pak Menteri belum mengatakan akan melakukan pelantikan. Bahkan sesmennya, sesmen itu datang di ruangan kepada kami, bahkan memberikan kata-kata yang menyampaikan, bapak-bapak kalau ada yang belum makan, ada yang masih mau keluar, silahkan dulu. Kalau tidak salah Pak Musa yang tanya, jam berapa? Bisa saja malam. Loh, kalau malam bagaimana? Bisa saja ditunda 1 bulan. Nah, ini jadi penundaan itu juga yang kemudian bagi saya terlanjur. Nama saya itu sudah beredar di Sulawesi Utara bahwa saya adalah Kadin Kementerian Agama Sulawesi Utara pada jam 4.00 waktu Indonesia Manado. Saya khawatir kalau kemudian itu tertunda, nanti saya akan ditunda pelantikan dan Pak Mose nanti di Sulawesi Tengah, maka saya bagaikan orang yang terkatung-katung tidak memiliki tempat. Itu juga saya takuti. Tetapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Jam 5 bagian barat, jam 6 di Sulawesi Tengah terjadilah pelantikan. Plong, alhamdulillah. Sebagai pribadi, sebagai manusia biasa, tentu saya akan merasa sangat senang dan bergembira. Kenapa? Karena saya dilantik di tempat di mana saya mengabdi kurang lebih 30 tahun di Sulawesi Utara. Tempat pengabdian saya, separuh hidup saya ini yang sudah umur 56 tahun itu lebih banyak di Sulawesi Utara daripada di Gorontalo, tempat kelahiran saya. Maka saya sudah merasa sebagai orang Sulawesi Utara yang berasal dari suku Gorontalo. Maka secara manusia saya tentu merasa gembira. Saya kembali ke kampung. Tetapi di sisi lain, karena kita sudah lama bersama-sama kurang lebih 3 tahun, tentu itu pun akan mendatangkan sebuah kesedihan. Berpisah dengan orang yang selama ini sudah bekerja bersama-sama. Tiga tahun bukan sesuatu yang pendek dalam ukuran pejabat birokrasi. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, saya sesungguhnya dalam perjalanan tugas saya di Sulawesi Tengah ini hanya satu hal yang saya jaga, Bapak dan Ibu sekalian, bisa mengemban amanah ini dengan baik. Maka sebab itu selama ini saya merasa tugas-tugas saya telah saya tunaikan dengan baik, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang saya miliki. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, dengan segala kemampuan itu pun saya merasa bahwa keberhasilan yang saya raih itu bukan semata-mata karena kemampuan seorang pemimpin Mulia Tahat, tetapi karena kerjasama dari bapak-bapak dan ibu sekalian, para pejabat yang luar biasa. Beberapa pejabat administrator menyampaikan kepada saya, bahkan menyampaikan terima kasih banyak atas segala apa yang telah saya berikan. Saya katakan, bahkan mereka mengatakan telah banyak Bapak berikan kepada kami dan kami belum bisa memberikan apa-apa kepada Bapak ke kami. Tetapi justru sebaliknya saya katakan, justru dengan kalian mengatakan saya berhasil memimpin Kementerian Agama Sulawesi Tengah,
Disitulah sesuatu yang Anda telah berikan kepada saya yang luar biasa. Anda telah mendukung saya. Itulah pemberian yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita nilai dengan uang. Seandainya satu ketika saya nilai gagal memimpin Sulawesi Tengah ini, maka disitulah Anda tidak memberi apa-apa kepada saya. Maka ternyata meskipun tidak melalui survei LSI, tetapi saya merasakan bahkan WA, telepon, kalimat-kalimat itu selalu datang kepada saya. Mohon maaf kami belum bisa memberikan yang terbaik kepada Bapak. Setelah Bapak yang banyak Bapak berikan kepada kami. Maka ingin saya tekankan lagi bahwa dengan keberhasilan yang saya raih, disitulah pemberian dan yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada saya sangat luar biasa dan besar. Sehingga itu melalui kesempatan ini saya pun ingin menyampaikan semua itu dengan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas pengabdian Bapak dan Ibu sekalian telah mendampingi kami. Kami menyadari betul bahwa kami datang di tempat ini meskipun kami tidak merasa asing, tapi kami adalah bukan putra asli daerah. Kami menyadari itu, tetapi karena Kementerian Agama telah berkomitmen, jangankan putra dan bukan putra daerah, siapapun bisa memimpin Kementerian Agama. Agama bukan milik sekelompok orang, Kementerian Agama bukan milik sekelompok etnis, apalagi kemudian Kementerian Agama bukan milik sekelompok agama, tetapi Kementerian Agama adalah milik kita semua. Ini tidak cukup dengan tepuk tangan, tetapi mari kita sama-sama komitmen bersama. Kita wujudkan dalam kerja-kerja kita. Tidak ada lagi di negeri ini ada kelompok yang merasa lebih hebat dari kelompok yang lain. Tidak ada seseorang merasa lebih hebat dari orang lain. Tetapi orang hebat itu adalah seberapa besar dia bisa mampu memberikan pengabdiannya terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya bersama istri dengan Dharma Wanita, terima kasih banyak dukungannya. Istri saya begitu senang datang di Sulawesi Tengah. Ternyata rahasianya itu adalah begitu akrab dengan para Dharma Wanita, dengan ibu-ibu luar biasa. Terima kasih ibu. Dan ini adalah salah satu nutrisi yang bisa memberikan semangat kepada saya karena istri saya senang. Begitu dia senang, saya juga merasa senang. Maka sebab itu ada pepatah yang mengatakan di balik keberhasilan dari seorang suami itu adalah karena ada seorang perempuan yang hebat di belakangnya. Dan itulah istri saya. Kalau tadi Pak Kiflin mengatakan ketika kami perjalanan di Turki begitu mesra dengan istri, mungkin pandangan Pak Kiflin benar. Tetapi ketika kami bergandengan tangan itu pada saat saya dengan istri saya pada di mall. Jadi saya tunjukkan kesetiaan saya kepada istri itu, kemesraan itu ketika saya berada di mall. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Sebab kalau tidak digandeng, itu tangannya bisa nyasar kemana-mana. Saya bilang sama Pak Kiflin, ini betul Pak. Saya bilang sama Pak Kiflin, saya itu bawa 2 ATM. Pak Kiflin juga bawa, tapi di sana itu serba ATM, serba debit. Debitnya Pak Kiflin itu bermasalah, tidak bisa bergeser. Saya punya lancar-lancar saja. Saya bilang sama Pak Kiflin,
Kemudian itu muncul sekali kalau begitu. Jadi makanya ATM itu kurang belanjaannya karena ATM-nya bermasalah. ATM saya lancar-lancar saja, Masya Allah. Makanya biaya ke Turki itu, biaya pesawat itu sangat murah dibandingkan dengan biaya belanja. Tetapi istriku dengan seperti itu saya bangga bahwa ternyata istri saya juga tidak hanya pintar di dapur, tapi juga pintar belanjanya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, Ibu terima kasih atas dukungan selama ini kepada Ibu Ketua dan Wanita Persatuan, dan sekali lagi kepada kita semua mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas dukungan selama ini. Kami akan kembali ke kampung bersama anak-anak dan cucu. Ini karena sudah ada cucu, jadi sudah nyampaikan. Yang belum ada cucu bersabar dulu. Yang sudah ada cucu, alhamdulillah kami akan bisa bersama-sama dengan cucu. Tetapi pesan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan kalian melupakan saya. Ingat, kapanpun mau suka WA di WA. Tapi kalau WA jangan minta untuk ditransfer, tapi menyampaikan sesuatu yang dalam. Silakan kita saling menyapa kapan dimanapun, dan bahkan saya sudah menjadi keluarga besar Sulawesi Tengah karena saya nanti akan menjadi alumni Universitas Islam Negeri Tadulako. Datuk Karama. Ya karena belum alumni jadi lupa tak apa-apa. Kalau sudah alumni, nah, bersyukur juga Pak Rektor tidak ada. Bisa mengurangi nilai ini. Jadi UIN Datuk Karama. Kalau ini sempat terekam tadi, saya ralat. UIN Datuk Karama Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan UIN Tadulako itu hoax. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak, terima kasih. Dan untuk Pak Mosek, saya tentunya tidak bijak dan tidak etis jika menyampaikan pesan-pesan kepada beliau. Karena beliau ini adalah orang baru yang sudah lama pernah menjabat Kanwil Sulawesi Tengah. Maka tidak elok kalau saya akan memberikan pesan-pesan. Saya hanya mengatakan terima kasih banyak kepada kita semua, dan yang menggantikan saya adalah Bapak Mosek yang sudah memiliki pengalaman, yang sudah tahu bagaimana Sulawesi Tengah. Maka oleh sebab itu, untuk Bapak dan Ibu sekalian, dengan kami baru tidak perlu lagi ada pesan-pesan saya, karena pesan itu ada pada diri Bapak dan Ibu sekalian. Saya hanya berharap kebersamaan kita yang sudah terbangun selama ini, dan bahkan Pak Mosek dengan saya ini bukan orang yang baru berkenalan. Kami dulu sama-sama berjuang di Nahdlatul Ulama. Beliau sebagai sekretaris wilayah NU Sulawesi Tengah, saya sekretaris NU Sulawesi Utara. Beliau kemudian naik menjadi ketua PWNU Sulawesi Tengah, saya masih sekretaris NU Sulawesi Utara. Begitu beliau naik menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, saya masih kepala seksi di bidang pendidikan. Alhamdulillah, dengan motivasi beliau ini saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tiap ketemu di Jakarta, apa yang selalu keluar dari beliau punya mulut, ini terima kasih banyak Bim. Selalu dikatakan, antum ini tidak cocok eselon 3, cocok eselon 2. Masya Allah, subhanallah. Itu selalu ketemu beliau di rektor Pak. Setiap direktur beliau ketemu, tidak cocok di eselon 3. Masya Allah. Alhamdulillah saja di eselon 2. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Beliau juga menjadikan kami, saya bukan di sini. Kalau menjadikan kami pertama, saya juga ada andil Pak. Di PBNU sama-sama beliau masuk di belakang PBNU, beliau sebagai ketua PBNU waktu itu, ketua PBNU Sulawesi Tengah, sama-sama dengan Pak Latif Pahala, luar biasa. Beliau jadikan kami.
Tapi saya waktu itu berjuang biar lebih anak jadi kepala kantor dulu, Kementerian Agama, eselon 3 dulu. Begitu saya sudah jadi eselon 3, beliau jadi direktur. Setiap direktur saya ketemu karena saya di Bimais. Beliau di direktur Pontren dengan KUA, Bina KUA. Di situ kami ketemu terus. Maka oleh sebab itu saya merasa bahwa saya menjadi kakak Sulawesi Tengah tidak terlepas dari doa-doa yang disampaikan oleh Habib Mohsen Ali. Terima kasih banyak. Dan beliau jadi kakak kembali Sulawesi Tengah, kembali ke kampung, dan saya juga kembali ke kampung. Inilah luas ketemu buku, dan oleh sebab itu saya ingin membacakan sebuah pantun untuk kita sekalian. Di atas meja setumpuk berkas, berkas disimpan dalam lemari. Kalaulah bukan karena tugas, ingin rasanya tetap di sini bersama kalian. Terima kasih pada kita semua. Mohon maaf atas segala kecurangan. Sebagai manusia biasa, saya tetap merasa tidak sempurna apa yang saya lakukan di Kementerian Agama Sulawesi Tengah ini. Kepada mereka-mereka yang mungkin hari ini merasa tidak terperhatikan, atau mungkin merasa tersakiti, atau mungkin merasa tidak senang atau tidak apapun, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih, dan kepada kita semua telah memberikan dukungan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om santi 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 om, sadu sadu sadu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan pejabat baru Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bapak Dr. Haji Mohsen Alaidrus. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahla hidayati ila yaumil Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini, sejak dari siang bahkan pagi hari tadi, kita bersama-sama memenuhi hajatan kegiatan bisa sambut antara dua kepala kantor yang lama dan yang baru. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa makna bagi kita semua, baik bagi pejabat lama, insya Allah juga para dan juga pejabat baru beserta seluruh jajaran Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah yang kita cintai. Salawat dan salam kita aturkan kepada Tuhan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang saya hormati sahabat saya, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, Al-Mukarram Kiai Haji Ulil Islah, tentu bersama istri yang tercinta
dimanapun berada. Hadir juga menemani beliau Kasubag PU dan beberapa jajaran, ketua wilayah, salah seorang ketua wilayah dan Bidan Sulawesi Utara. Terima kasih hadir pada kesempatan yang sangat kita harapkan ini. Yang saya hormati tentunya seluruh mitra kerja Kementerian Agama yang hadir. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh mitra yang hadir. Namun telah disebutkan sejak Pak Kabag PU dan Kakang Dulu, para pejabat, baik kepala bidang, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota yang hadir semua, jajaran yang ada di lingkungan Kementerian Agama, baik dari kepala sekolah, kawas, kepala KUA. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Semuanya ini yang kita hormati dan kita cintai. Yang tidak boleh saya lupakan pada kesempatan ini adalah istri saya yang tercinta. Dari dulu sampai sekarang satu-satunya. Saya kira ini yang dulu Bapak Ulias tadi. Jadi para pejabat itu harus sering-sering menyampaikan pujian kepada para istrinya, supaya ilmu itu dahsyat lagi. Bahasanya. Dan memang kalau ditanya kepada ibu, suka gak dipuji? Pasti ibu-ibu semua suka kan? Pernah gak dipuji suaminya? Sudah jarang dipuji suaminya. Jadi kita hanya akan mencintai satu-satunya istri kita. Saya setuju, Pak Ulias, di balik keberhasilan kita itu ada kekuatan yang maha dahsyat, adalah istri kita yang kita cintai. Setuju saya? Kata-kata awal yang akan saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan seluruh jajaran kepala kantor wilayah Kementerian Agama yang sejak tadi pagi itu menjemput saya di bandara. Saya bilang, kok saya masih dijemput lagi? Padahal saya ini kan pulang kampung bagi beliau. Saya pikir-pikir, boleh juga ya kalau mereka jemput saya. Kenapa? Saya ini kan kira-kira sudah 10 tahun lalu. Mungkin ada di antara yang sudah tidak kenal saya, atau pura-pura tidak kenal lagi. Jadi itu artinya ada momentum untuk saling kenal lagi yang sudah lupa-lupa tadi itu. Tapi saya tidak lupa. Saya kenal semua teman-teman ini. Saya kenal semua. Teman-teman kita ini adalah teman yang baik semua. Teman yang setia di dalam perjuangan, di dalam kebersamaan baik Pak Ulias. Jadi kalau sampai Pak Ulias itu sedikit tadi kasih begitu, ya sedih, terharu. Saya percaya bahwa teman-teman ini adalah teman-teman yang baik, setia di dalam perjuangan bersama. Itulah sebabnya 10 tahun yang lalu saya datang, mereka masih ingat. Maka mereka jemput lagi Pak Ulias. Insya Allah kekeraban ini akan kita teruskan menjadi semakin bermakna. Nanti akan saya jelaskan apa maksud kata-kata saya yang bermakna. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak akan sepanjang Pak Ulias pada kesempatan takzim ini ya, pertemuan ini. Kalau Pak Ulias itu kan sudah akan meninggalkan kita, wajar kasih kesempatan yang lama-lama gitu. Kalau saya Pak Ulias kan masih akan lama.
dengan teman-temannya. Oleh sebab itu, saya cuma mengingatkan kembali bagaimana pentingnya kehadiran kita. Bapak Ibu sekalian, hampir 14 tahun juga saya pernah dilepas seperti ini, Pak Wias. Bukan 10 tahun yang lalu. Di Jakarta juga Pak lepas saya. Sedikit saya cerita walaupun Pak Tetua tadi, Tuakan tadi sudah menyampaikan sedikit kronologisnya ya. Apa yang telah kita jalani dan kita capai selama ini. Saya betul, saya ini di dalam karir jabatan eselon 2 ini kurang lebih 16 tahun lamanya. 16 tahun itu sejak dari Maluku Utara sampai di Jakarta. Saya diangkat menjadi kepala kantor pada tahun 2010 di Sulawesi Tengah dan berakhir pada 2014. Makanya kalau pulang kampung yang tepat itu saya. Kalau Pak Wias itu masih pindah kampung. Karena saya dari Palu ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Palu. Betul tidak? Kalau Pak Wias pulang kampung, tapi belum jadi Kakanwil Sulawesi Utara pada waktu itu kan. Jadi Kakanwil pertamanya Pak Wias ini Kakanwil Provinsi Sulawesi Tengah. Berarti dia bergeser ke kampungnya yang tercinta, Sulawesi Utara. Jadi pindah kampung Pak Wias. Betul tidak? Karena saking cintanya kepada Sulawesi Tengah, maka patutlah ya beliau itu kita nobatkan ya kembali ke kampung beliau, karena dia tidak bisa membedakan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Utara. Dua-duanya ini dia cintai. Makanya dari kampung Sulawesi Tengah dan kampung Sulawesi Utara itu bagi Pak Wias itu adalah sama, ada di hatinya. Tepuk tangan untuk Pak Wias. Pak Wias ini adalah sahabat akrab saya sebenarnya. Sejak saya di KUA dulu, beliau ini sering ketemu. Kalau saya lihat performa beliau ini, sering saya doakan. Penampilan beliau pakaian meyakinkan. Saya bilang sama beliau, antum ini nasabnya jelas, nasibnya yang jelas. Jadi sebaiknya antum ini jadi Kakanwil. Alhamdulillah beliau jadi Kakanwil. Soal kapan ya, lambat atau cepat itu bukan persoalan. Itu hanya persoalan momentum saja. Jadi momentum itu penting. Tandai kata-kata saya, jangan pernah menyesal. Anda pernah berjuang berkali-kali. Jangan pernah menyalahkan orang, apalagi menyalahkan Tuhan. Tunggu momentum yang tepat. Saya sudah tidak bermimpi untuk pulang menjadi Kakanwil. Karena menurut saya, kalau saya jadi Kakanwil berarti tidak terjadi proses pengkaderan di Sulawesi Tengah. Masa wajahlah orang lama, wajah baru. Mestinya orang baru, wajah baru. Kan mesti begitu. Apa ini sebuah isyarat? Oh, perlu pemimpin baru di Sulawesi Tengah ini. Betul tidak? Apa yang saya maksudkan dengan keberkahan tadi itu, waktu saya pulang pada saat COVID pada waktu itu, saya juga tidak menyangka tiba-tiba saya harus ke Palu menjadi kepala biro UIN. Ini masa COVID, saya pun senang. Berarti saya aman kan, tidak masuk kantor, kira-kira begitu. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu itu, YAIN itu sedang berjuang keras untuk menjadi UIN. Pak Sekri mengatakan, Anda itu pulang ke Palu, perjuangkan YAIN itu menjadi UIN. Jadi saya dijemput oleh rektor pada waktu itu. Misi saya itu hanya untuk bagaimana terjadi transformasi YAIN itu menjadi UIN. Kenapa? Karena pada waktu itu ditolak. Dari 11 YAIN yang diusulkan
3 yang ditolak, termasuk Sulawesi Tengah pada waktu itu. Jadi mereka sudah putus semangat. Ini sudah tidak ada harapan lagi. Hadirlah saya pada waktu itu. Jadi minta maaf ini ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa saya yang memperjuangkan IAIN itu menjadi UIN, bukan. Tapi saya bekerja mati-matian bagaimana IAIN itu bisa menjadi UIN pada waktu itu bersama teman-teman pada waktu itu. Alhamdulillah, Pak Rektor mengatakan sebentar, ketika Sekjen datang, Sekjen mengatakan Anda itu saya mau tarik balik lagi ke Jakarta. Pak Sadap Rektor ini mengatakan, Pak Kamil, jangan tinggalkan saya dulu sebelum saya dilantik. Jadi pada waktu itu alhamdulillah saya pun mengatakan, siap Pak Rektor, saya akan tidak meninggalkan antum sebelum antum dilantik. Lapor Pak Sekjen, saya belum diberikan Pak Rektor untuk kembali ke Jakarta. Ini juga karena doanya Pak Ulias. Pak Kamil kita pada waktu itu, saya undang beliau di pesantren saya di Nahdlatul Khairat itu memberi sambutan. Apa kata beliau? Ini kita punya karo ini tidak tepat di sini di Sulawesi Tengah. Ya, saya berdoa. Ini kata beliau, saya berdoa beliau ini secepatnya pulang ke Jakarta. Begitu doanya beliau ini. Jadi saya tidak tahu saya dengan Pak Ulias ini saya mendoakan. Syukur. Jadi bagus juga Pak Ulias ini cepat-cepat pulang, karena dipanggil oleh keluarganya dari Sulawesi Utara untuk memimpin Sulawesi Utara. Tunggu dulu, apa berkahnya? Kalau Ulias cepat ke Sulawesi Utara, itu artinya para kandidat-kandidat calon kepala kanwil itu senang, karena ada kesempatan untuk menjadi kanwil di Sulawesi Tengah. Betul tidak? Ya, karena saya kan tidak lama. Menurut doanya Pak Lutfi kira-kira hanya 1-2 bulan aja ya. Saya juga sama dengan Pak Kipling. Saya juga sudah dalam proses mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga dosen. Bagi saya jabatan sudah selesai. Jabatan struktural formal ini sudah cukup. Jadi nikmati dan syukuri. Ada tentu suka dukanya ya. Di jabatan informal juga kita juga sudah cukup. Kalau menurut istilah kawan saya, ini Pak Mostet ini sekarang dia menjadi ketua PBH Herat. Ya, berarti dia ini duduknya sejajar dengan Gus Yahya. Berarti kalau yang berdiri sejajar dengan Gus Yahya, sejajar dengan ketua PP Muhammadiyah ya, Herman Nasir. Jadi Pak Asad begini-begini sejajar kita dengannya. Apalagi kita mau cari kan? Syukur alhamdulillah. Jadi mungkin kehadiran saya ini tinggal bagaimana mengawal teman-teman semua ini bisa menjadi pemimpin masa depan sama dengan saya. Jadi namanya keberkahan, nilai tambah. Pak Ulias, waktu saya memimpin kantor di sini kurang lebih 4 tahun. Alhamdulillah 4 tahun ini kalau tidak salah ada 3 teman-teman kita menjadi kakak. Percaya tidak? Saya mau sebut almarhum Zulkifli Tahir. Setelah Zulkifli Tahir, belum yang pertama Pak Muhlis Mahmud. Jadi kita setuju Muhlis Mahmud tidak menjadi kakak di Sulawesi Tengah. Malah dia menjadi kakak di Sulawesi Tengah. Jadi sumber daya manusia kita ini sebenarnya sudah sangat dipercaya di internasional. Sesudah itu siapa lagi? Almarhum Zulkifli Tahir. Setelah Zulkifli Tahir sahabat kita Dr. Andus Haji Abdullah Latopada. 3 kami Pak Ulias. Artinya bukan saya yang menjadikan mereka
kanwil, tetapi ada keberkahan kita memimpin. Ada teman-teman kita yang menjadi pimpinan baik di Sulawesi Tengah maupun di luar Sulawesi Tengah. Saya kira barangkali ini makna panggilan saya harus datang lagi. Setelah didahului beberapa kanwil, Usman Langke, kemudian Pak Ilyas, saya tidak tahu juga apa maknanya. Pada waktu itu bukan si A, bukan si B, tapi Usman Langke dulu, kemudian Pak Ilyas, ya. Dan setelah ini kita tidak tahu. Setelah saya tidak tahu. Kalau saya lihat wajah-wajah mereka ini kayaknya Pak Lutfi tidak mau lihat muka saya. Kalau saya lihat muka-muka mereka ini adalah muka-muka yang akan bersaing ketat nanti. Tapi saya ingatkan, jangan baku binti. Kalau kalian baku binti susah. Jadi musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat itu ada tuaka, ada tuai, kira-kira begitu. Baku atur baik. Kalau kalian baku binti, tambah jauh jabatan. Datang lagi ada namanya Ulyas ke sini. Ya, jadi jangan baku binti lagi, tenang saja. Insya Allah dapat kesempatan. Percaya tidak? Kembali lagi saya tekankan, semua itu ada momentumnya. Yang penting kalian berdoa. Ini ceritanya orang yang sudah ada pengalaman, Pak. Kalau tidak ada pengalaman, tidak bisa cerita begini, Pak, oleh saya. Jadi tenang aja. Insya Allah ini ada makna dan arti sendiri. Pak Ilyas ke Sulawesi Utara penuh dengan kesan, banyak hal-hal yang baik yang telah ditorehkan, telah dibangun. Tentu tugas saya tidak hanya persoalan regenerasi kepemimpinan, tetapi juga reorientasi bagaimana Kementerian Agama ini ke depan semakin baik. Bagaimana visi misi Menteri Agama itu kita jalankan dengan baik. Saya kira itu ya. Dan yang terakhir saya ingatkan, ini pesan saya. Tadi kita bicara soal jabatan, kita bicara soal demokrasi. Yang saya ingatkan kita ini bukan hanya seorang pemimpin birokrasi, pemimpin di struktural, tetapi juga kita ini adalah pemimpin informal. Kita ini adalah tokoh yang dipanuti, yang diteladani, berada tidak hanya di kantor, tetapi juga kita berada di tengah-tengah masyarakat. Mari kita menjadi tauladan dengan akhlakul karimah. Insya Allah kita akan kembalikan wajah Kementerian Agama yang sesungguhnya, yang orang percaya, yakin bahwa kita tokoh-tokoh yang ada di Kementerian Agama tidak hanya tokoh struktural, tetapi kita juga adalah tokoh informal, hadir di mata masyarakat, hadir di hati masyarakat. Itu misi kita. Insya Allah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama dalam kebaikan, mengisi kehidupan ini dengan karya-karya kita yang baik. Mudah-mudahan akan menjadi catatan hidup kita, tidak hanya di dunia, insya Allah nanti di akhirat. Wabil khusus kepada sahabat saya Ilyas, saya juga sempat sedih juga tadi, karena saya bisa merasakan bagaimana meninggalkan, bagaimana peribahasanya itu Pak Hasan, lebih baik bagaimana? Lebih baik ditinggalkan daripada meninggalkan, atau meninggalkan daripada ditinggalkan. Jadi memang kenapa pemimpin ini tidak hanya sekedar rasionalisasi dalam segala hal, tetapi juga memimpin ini dengan hati. Makanya kita selalu berada dengan teman-teman, ya, dan kita harus memandang bahwa teman kita itu adalah teman kita semua. Tidak ada yang bukan teman kita. Mungkin yang
harus mampu membedakan, ya, harus mampu membedakan soal-soal secara pribadi dan hal-hal yang menyangkut hal kantor dan sebagainya. Kalau ada kesalahan pribadi cukup hanya pribadi, jangan hanya kesalahan-kesalahan yang lain dibawa ke kantor. Itu yang tidak boleh. Jadi saya masih menganut paham itu. Insya Allah saya bisa membedakan orang. Ini dia hanya kelas pribadi sama saya, bukan kelas kantor. Jangan dicampur adukan. Kalau dia dicampur adukan itu rusak semua nanti. Nanti kita tidak bisa mengambil kebijakan atau mengambil keputusan yang tepat karena tidak adil kita melihat persoalan. Jadi kembali bahwa kita harus adil melihat persoalan-persoalan mana pribadi. Insya Allah kita akan bergaul enak, bisa melirik ke kiri aman, bisa senyum, ke kanan, ya, ke depan kita bisa senyum, ke kiri kita bisa senyum, ke belakang pun kita bisa senyum. Itu harapannya. Jadi enak kan kalau bisa senyum semua. Tapi kalau misalnya sebaliknya ke kanan sudah tidak enak, ke kiri juga sudah tidak enak, ya tinggal ke depan saja, apalagi ke belakang. Jadi tidak boleh. Insya Allah kita akan tersenyum, baik di depan kita, di belakang kita, di kanan kiri kita akan tersenyum karena semua ini adalah amanah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita belum bisa berbuat yang baik, ya. Nabi mengatakan berbuat baiklah kamu, walaupun hanya bersedekah. Kita juga tidak bisa bersedekah dengan barang, bersedekah dengan senyuman. Makanya pertama-tama sebelum masuk kantor, kasih senyum dulu. Biar cuma satu detik. Jangan dibawa persoalan yang tadi malam itu tidak dapat bagian itu dibawa ke kantor. Akhirnya semua orang di kantor dimarahin, Pak. Tidak boleh itu. Tetap harus senyum didahulukan. Biar 1-2 detik. Insya Allah senyum itu menyelesaikan persoalan. Itu teknik penyelesaian masalah. Jadi kalau bisa membuat pimpinan itu senyum, kau hebat. Itu berarti pimpinan itu sudah mampu menyelesaikan persoalan yang berat di kantornya. Yang terakhir, saya tidak mau kalah juga dengan Pak Ulias ini. Dia menyampaikan pantun juga tadi pada sini. Saya pikir pantun apa ini? Saya ingat durian Palu ini kan terkenal manis ya, cuma kolesterol juga. Jadi pantun saya mengakhiri sambutan ini saya tujukan kepada Pak Ulias dan untuk kita semua. Saya tidak mau kalah juga dengan Tua Kipling. Tapi saya minta cakepnya ya. Biar sudah semangat kita baca pantun tidak dicakepkan itu. Mana ya? Durian Palu manis rasanya, separuh dimakan, separuh disimpan dulu. Ngaco juga saya. Jangan dipotong masa, karena terpotong saya ulang, Pak. Durian Palu manis rasanya, separuh dimakan, separuh disimpan. Walau kita akan berpisah, tetap semangat untuk berkhidmat. Saya kira itu Bapak sekalian, pantun yang terakhir itu mengakhiri sambutan saya. Tentu kita belum bisa serius di tempat ini. Kalau mau serius, insya Allah jangan pulang dulu Pak Kakadek. Pak Kabit, saya undang besok awal saya masuk kantor. Nanti kita ngobrol-ngobrol yang serius di kantor. Setuju? Ya. Saya ingin melepas sahabat saya dulu, karena beliau ini besok, ya, rencana ya. Oh ya, beliau ini akan pindah kampung, bukan ke balik kampung, karena di sini adalah kampungnya juga. Palu juga adalah kampung beliau. Terima kasih atas apresiasi kita semua, baik menyambut kedatangan kami sebagai rekan yang baru dan juga memberi apresiasi
kepada Kakak Kanwil Lama yang akan bertugas di Sulawesi Utara. Semoga insya Allah banyak membawa masalah bagi kita, baik di sini insya Allah di tempat yang baru, dan terus jangan dilepas Pak Kanwil amanat saya, istrinya tetap dipegang terus Pak ya. Jangan hanya di mall, itu namanya tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Nanti sampai di rumah nanti ibu marah, karena cuma di mall dipegang tangannya. Kita mau lihat berani nggak pegang tangan di tempat-tempat khusus ya. Ya, saya cuma mengingatkan dengan cuma di mall. Dan ini juga peringatan teman-teman yang lain supaya pegang terus itu istrinya yang satu-satu. Ya. Baik, dan kurangnya mohon maafkan. Allahumma musta'an. Allahumma bi'illah wa bi'illah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, Oh, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini
kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, Oh, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Ingin bersama